Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fian Muslim. Saya kelas 9B. Di sini saya akan membuat tugas praktek mate untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang. Adapun alat-alatnya seperti ember, kerucut, bola yang sudah saya belah menjadi dua bagian, diameter, buku, pulpen, dan pensil dan penghapus untuk mengerjakan volume dan luasnya. Oke, pertama-tama kita menghitung yaitu nama jari-jari alasnya. Jari-jari alasnya itu dia ini bawahnya atau pantatnya. Pertama di ember dulu ya. Ini sekitar 7 cm. Baru kita tulis di buku 7 cm. Atau kita tulis dulu yang dibuat guru. Nama, kelas. Dan di sini kita buat di atasnya tugas praktek matematika. Nah, baru kita taruh di sini. 1. Menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang. Oke, kita buat tabelnya dulu. Kita buat tabel secantik mungkin. Kita buat di sini itu namanya nama benda. Nama benda. Kita garisi jari-jari alas. Kita garisi jari-jari atas. Kita garisi tingginya. Kita garisi luasnya atau luas permukaan. Kita garis baru volume. Dan kita garis lagi. Nama benda yang pertama itu adalah ember. Ember. Itu jari-jari alasnya itu sekitar 7 cm. 7 cm. Kita kedua menentukan jari-jari atasnya menggunakan diameter. Jari-jari atasnya ini depannya atau moncongnya. Ini sekitar 10 cm. Jadi dari diameter embernya untuk menentukan jari-jarinya, diameter dibagi 2. Jadi 10 dibagi 2 hasilnya 5 cm. 5 cm. Di sini kita akan menentukan tinggi pada ember tersebut. Ini kita tentukan tingginya itu sekitar 8 cm. 8 cm. Kita menghitung selimut embernya. Kita hitung selimut keseluruhan atau selimut keliling embernya. Ini sekitar 29 cm. Jadi di sini embernya itu adalah 29 cm. Kedua itu adalah kerucut. Jari-jari alas pada kerucutnya kita hitung menggunakan diameter.
itu sekitar 5 cm. Jadi untuk menentukan jari-jari pada kerucut itu diameter dibagi 2. Jadi 5 cm dibagi 2 itu sama dengan 2,5 cm. Jadi jari-jari alasnya 2,5 cm. Jari-jari atasnya tidak bisa dihitung, jadi kita nggak bisa tahu berapa jari-jari atas pada kerucut tersebut. Ketiga, kita menentukan tinggi kerucut. Berapa ya? Itu 4 cm. 4 cm. 4 cm. Udah? Ketiga, di sini kita menghitung luas atau kita hitung yaitu ketiga bola. Bendanya bola itu sekitar, kita hitung menggunakan jari-jari alasnya menggunakan diameter atau meteran. Dia sekitar sekitar 3 cm. Jadi untuk mengetahui jari-jarinya diameter dibagi 2. Jadi 3 dibagi 2 itu sekitar 1,5. Jadi jari-jari alas pada bola tersebut itu 1,5. Untuk jari-jari atas pada bola itu tidak bisa dihitung. Jadi kita tidak bisa mengetahuinya, dan tingginya juga kita nggak bisa hitung. Jadi kita langsung masuk ke rumusnya. Ya, rumus luas permukaan luas permukaan ember. Nah, luas permukaan ember itu rumusnya ya. Kita tulis ini dulu. Sabar ya, teman-teman, kita tulis ini dulu. Baru kita menghitung luas permukaan ember. Kita tulis dulu ya ke buku ya, atau ke double folio. Oke, kita menentukan luas permukaan ember. Rumusnya itu luas permukaan ember yaitu LE atau LTE atau luas ember. Itu sama dengan luas alas atau L aja singkatnya ya. Luas alas ditambah luas atas atau L titik atas ditambah luas selimut atau L titik selimut.
Jadi rumus pada luas atas itu V dikali R kuadrat ditambah luas atas ditambah V R buka kurung R besar atau R atas ditambah R kecil dikali S. Nah, ini dia. Jadi kita masukin aja L sama dengan kita jari kecilnya itu kalau nggak salah jari alasnya sekitar 7 cm. Jadi karena bisa dibagi 7, jadi L sama dengan V nya itu kita menggunakan 22/7 dikali 7, jadi 7 kuadrat atau 7 dikali 7 sama dengan 49. R besarnya itu dia sekitar 5 cm. Jadi kita V nggak bisa dibagi 7, jadi kita menggunakan 3,14. Selimutnya itu kalau nggak salah tadi kita ada hitung itu sekitar 29 cm. Jadi dikali 29. Kita masukin aja 22/7. 7 dikali 7 hasilnya 49. Ditambah 3,14. 5 dikali 7 atau 5 ditambah 7 itu sekitar, kita hitung apa 11 12. Jadi 12 dikali 29. Nah, di sini kita hitung lagi 7 sama 49. 49 itu bisa dibagi 7, jadi sama dengan 7. Nah, jadi 22 dikali 7 itu kalau nggak salah sekitar 154 ditambah 3,14 dikali 12 37,68 hasilnya 0,68 dikali 29. Pertama itu kita menyelesaikan perkalian baru penjumlahan. Jadi sama dengan 154 ditambah 37,68 dikali 29 itu 1092,72. Kita tambahin lah 154 ditambah 1092,72. Jadi di sini hasilnya sudah 246,72 cm kuadrat atau cm pangkat 2. Kita masuk pada rumus volume ember. V titik E yaitu volume ember. Rumus tersebut itu 1/3 dikali V dikali T buka kurung R atas atau R besar R kuadrat ditambah dikali R kecil, bukan tambah ya, kali, salah, maaf, dikali R besar atau R atas ditambah R kecil kuadrat. Oke, mantap. Nah, kita masukin angkanya. Di sini T, tinggi pada volume ember itu sekitar 8 cm. Jadi 8 cm itu tidak dapat dibagi 7. Hasilnya berkoma. Jadi kita menggunakan 3,14 saja. 1,3 dikali 3,14
dikali 8. Air besar atau air atasnya itu sekitar 5 cm kuadrat. Buka kurung 5 pangkat kuadrat atau 5 pangkat 2 dikali air kecilnya 7. Nah, dikali lagi air besarnya itu kalau nggak salah 5 dikali 5 jadinya ya. Tambah air kecilnya itu 7 kuadrat. Nah, tadi yang V 3,14 itu kita ganti jadi 22/7 aja, rupanya dapat. Jadi sama dengan 1/3 dikali 2/7 dikali 8 buka kurung 5 kuadrat itu 5 dikali 5 hasilnya 25. 5 dikali 7 itu hasilnya 35. 7 kuadrat itu sama dengan 7 dikali 7 hasilnya 49 ditambah 49. Mantap. Nah, 7 kita bisa coret ke 49 55. Oh, kita bisa coret ke 49. Jadi 7 49-nya coret dikali 7. Jadi 49 dibagi 7 hasilnya 7 karena 7 kali 7 49. Hasilnya 7. Yang mana lagi kita bisa coret ini? Jadi sama dengan 22 1 kali 22 atau 22 dikali 8 itu hasilnya 176. Jadi 1 kali 22 22 dikali 8 176. Buka kurung 25 dikali 35 hasilnya 875 ditambah 7 dibagi 3. Nah, jadi kita jumlahkan. Jadi 176 875 ditambah 7 itu hasilnya 76 882. Tutup kurung dibagi 3. 882 ini kita bisa bagikan jadi menjadi itu 294. Ya, 294 kita kalikan dulu. 294 dikali 176. 4 kali 6 24. 9 kali 6 50. 7 kali 4 28. Kali 2 2. 4 36 51. Jadi hasilnya 51.744. Apa satuan volume pada ember? Itu cm kuadrat kubik atau cm pangkat 3. Jadi dapatlah hasilnya luasnya itu sekitar 1246,72 cm pangkat 2
dan volume pada ember itu 51.744 cm kubik ada cm pangkat 3. Jadi kita tulis dulu, kita gabungkan aja hasilnya. Oke, kedua kita mencari luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut. Di sini kita cari luas permukaan kerucut kedua ya. Luas kerucut atau volume kerucut. Rumus kerucut atau L titik K lah, itu artinya luas kerucut sama dengan V dikali R buka kurung R ditambah S. Jadi sama dengan di sini R-nya itu sekitar R alas itu sekitar 2,5. Kita bagikan dulu 2,5 bisa nggak dibagi 7? Oh tidak bisa, jadi kita menggunakan 3,14. 3,14 kali 2,5. Nah, setelah itu R-nya 2,5 tambah selimutnya itu kalau tadi 5. Oke, mantap. Nah, 3,14 dikali 2,5. Di sini kita kerjain dulu ya kaliannya. tujuh 8 5. Jadi hasilnya 7,85. 2,5 ditambah 5 hasilnya 3 lah, 3,0. Itu hasilnya 3 itu. 7,5. Jadi hitam 7,5 dikali 7,85. 7,85 dikali 7,5. Kita kalikan. lima 8 7 5. Jadi hasilnya 58,875. Apa satuan dari luas kerucut? Itu adalah cm kuadrat atau cm pangkat 2. Nah, kedua kita mencari volume kerucut. Volume V titik K atau volume titik kerucut. Itu rumusnya 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali P. Sama dengan 1/3 di sini R kecilnya itu 2,5. 2,5 tidak bisa. 2,5 dikali 2,5 kali 2,5 dikali 2,5
Apakah dia bisa dibagi 7? Oh, tidak bisa. Jadi hasilnya 6,25. Jadi dikali 3,14 dikali 6,25, tingginya tadi itu sekitar 4. Nah, 3,6,25, 6,25 tidak bisa. Jadi sama dengan 3,14 dikali 6,25 berapa? 3,14 kali 6,25. Itu hasilnya 19,625 atau 0,625 dikali 4. Dia hasilnya 78,5. Satuan dari volume kerucut cm kubik atau cm pangkat 3. Jadi luas pada kerucut itu sekitar 58,875 cm pangkat 2 atau cm kuadrat. Volume kerucut jadi hasilnya 78,5 cm kubik atau cm pangkat 3. Terakhir kita mencari, pertamanya kita mencari luas permukaan bola. Luas permukaan bola. Yang ketiga nih ya. Luas permukaan bola rumusnya itu 4 dikali V dikali R kuadrat atau R pangkat 2. 4 dikali V, R nya itu sekitar 1,5. 1,5 dikali 1,5 itu hasilnya 2,25. Nggak bisa dibagi 7, jadi hasilnya itu kita menggunakan 3,14 dikali 1,5 pangkat 2. Kita kalikan 4 kali 3,14 kali 3,14 itu hasilnya, hitung bentar, 12,56. 12,56 dikali 1,5 dikali 1,5 itu hasilnya 2,25. Jadi kita kalikan dari 12,56 dikali 2,25 ya, dikali 2,2522 kan. Jadi hasilnya 28,26 cm pangkat 2 atau cm kuadrat. Kita mencari lagi volume bolanya. Volume bolanya itu adalah 4/3 dikali V dikali R kuadrat 3. Nah, jadi sama dengan 4/3. R nya itu kayaknya 1,5. Kita kalikan dulu 1,5 kubik. Bisa nggak dia dibagikan dengan 7? Tidak bisa. Jadi kita kalikan aja 3,4. V nya 3,14 dikali 1,5 kubik. Kita kalikan 3,14 yang tidak bisa dicoret. Jadi 4 dikali 3,14, 4 dikali 3,14 hasilnya 12,56. Nah, 1,5 dikali 1,5 dikali 1,5. Kita kalikan dulu 1,5 3,375 sama dengan 12,56 dikali 3 dikali 3,375. Kita kalikan dulu. Jadi 42,39 cm, satuannya cm kubik atau pangkat 3. Jadi kita sambung aja luas hasil luas dari bola permukaan bolanya itu 28,26 cm pangkat 2 atau cm pangkat 2. Yang volume
bolanya 42,39 atau cm kubik atau disebut dengan cm pangkat 3. Oke, semua sudah selesai. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Audio Jungle.